Selamat pagi, saya Andri Kurniawan, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka. Jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari, basis data. Ini adalah kita akan membuat buah database berdasarkan contoh kasus yang diberikan pada soal. Database-nya adalah, database klinik atau rumah sakit ya, yang, di sini akan ada tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, dokter admin, dan semua field yang dibutuhkan yang tertera pada, IRD yang sudah disiapkan pada soal. Kali ini kita akan menggunakan XM. Ini saya sudah instalkan XM-nya. Mari kita mulai saja, masuk ke XM dengan menggunakan terminal ya. Di sini saya menggunakan terminal Git Bash, sebenarnya bisa juga pakai command prompt, tapi saya sudah terbiasa dengan Git Bash. Karena saya tidak naruh MySQL di path, jadi komennya jadi gini ya, saya nggak naruh di path Windows-nya. Nah, ini tinggal masuk karena nggak butuh password, jadi kita tinggal MySQL min urut gitu ya, kalau dari terminal. Nah, di sini kita bisa coba untuk menampilkan database yang sudah ada. Nah, ini dari default install MySQL udah ada beberapa database. Kita akan coba membuat, database dan menghapus pada terminal. Ini kalau di show database lagi, sudah terlihat itu ada tugas 2 klinik di sini ya. Nah, kita bisa hapus juga database yang baru dibuat tadi. Nah, kalau di show database lagi, itu sudah terhapus data yang tadi. Nah, ini kalau kita mengerjakan lewat terminal, sebenarnya kita juga bisa pakai phpMyAdmin. Kita juga akan coba pada phpMyAdmin untuk, menjalankan phpMyAdmin kita butuh web server. Nah, di sini saya kan yang dijalankan hanya MySQL, jadi yang bisa diakses pada terminal cuma MySQL. Jadi kita akan menjalankan web server yaitu pada XM adanya Apache ya. Di sini kita juga bisa bikin database kayak tadi gitu. Nah, ini kita bisa new, terus langsung nama database-nya apa tadi, tugas 2 klinik. Nah, di sini sudah ada tugas 2 klinik gitu kan. Nah, untuk bikin table, nah kita perlu tadi, administrator, pasien, terdaftar, dokter admin, pasien dokter. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa bikin pakai ini juga di sini, number of columns berapa, misalnya tadi administrator dulu ya, administrator karena masuk berarti dia ada 3 field kan, berarti administrator 3, kolomnya 3, berarti administrator gitu, administrator kan. Nah, ini bisa bikin kayak gini sebenarnya, terus ditambahin tiap-tiap datanya ya, tapi kan kalau misalnya kita udah terbiasa sama SQL harusnya bisa langsung dari command SQL ya. Kalau gini jadinya rada tedious. Nah, kita bisa run SQL di sini juga selain dari, terminal. Kita akan coba run SQL dari phpMyAdmin ya, untuk eee, membuat tabel administrator. Nah, di sini kita sudah membuat script untuk menambahkan tabel administrator dengan field, ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Jadi, ini ID admin kita akan menggunakan, default ID yaitu dalam bentuk integer dengan auto increment ya. Jadi kalau misalnya ditambahkan dia akan auto menambahkan, misalnya, oh sekarang belum ada, jadi ID pertama bakal 1, terus 2, terus 3, jadi dia increment otomatis tanpa harus di-set. Nah, ini nama admin kita pakai varchar dengan size 100 dan waktu jaga dengan varchar 50. Nah, biar muat 100 karakter untuk nama admin. Ini sudah, dijalankan kode MySQL tadi untuk menambahkan administrator, jadi kita sudah punya tabel administrator ini yang ada di sini. Nah, ini udah ada semua ya. Selanjutnya kita akan tadi menambahkan juga pasien, dokter, daftar, pasien dokter, dan dokter admin.
Nah, ini kita akan menambahkan pasien. Untuk jenis kelamin, kita hanya akan menggunakan L dan P untuk laki-laki dan perempuan. Jadi kita gunakan INAM ya, nggak perlu pakai varchar. Jadi datanya cuma tervalidate itu doang gitu. Cuma L sama P. Ini alamat pasien kita bakal pakai teks karena kemungkinan alamat bisa jadi lebih panjang ya. Nah, ini pasien sudah terbuat di sini. Sudah bikin udah field-fieldnya yaitu alamat pasien, ID, jenis kelamin, nama, terus tabel dokter. Lahir kita pakai date. Nah, udah pasti kan ininya datanya tanggal, jadi nggak perlu pakai varchar juga, langsung date aja. Nomor HP pakai varchar juga walaupun bentuknya angka, karena ini bukan di-treat sebagai number, karena kita nggak perlu mengolah datanya gitu, kita cuma perlu data si nomor HP itu buat dihubungi sama pasien atau adminnya gitu. Sebenarnya kita nggak perlu satu-satu juga bisa, kita bisa barengan gitu bikin tabelnya di satu SQL. Misalnya kita bakal bikin sisanya, ini kan udah ada administrator, dokter sama pasien, jadi sisanya adalah daftar pasien dokter sama dokter admin. Ini ada pasien itu foreign key ke tabel pasien ya. Nah, primary key-nya si daftar adalah ID daftar, tapi ID pasien ini foreign key-nya, karena ini tabel untuk mendata pendaftaran pasien oleh admin. Ada foreign key ke adminnya juga yang mendaftarkan. Kita set foreign key-nya tuh di sini. Nah, kita juga set on delete cascade. Jadi kalau data pasiennya kehapus, data pendaftarannya juga terhapus otomatis. Jadi kita nggak bakal ketemu foreign key constraint ketika kita menghapus si pasien, tapi data pendaftarannya tuh nggak ada. Data pendaftarannya masih ada, tapi ID pasiennya nggak ada. Nah, itu kena foreign key constraint kan pasti. Jadi kita pakai on delete cascade. Jadi kalau uh, pasien dihapus, ini juga kehapus, si daftar juga kehapus. Nah, termasuk ke admin. Sebenarnya kalau mau rapinya ya, maksudnya kalau mau amannya harusnya nggak kayak gini, tapi ini kita untuk memperlihatkan cara mengimplementasi foreign key aja pada table ini ya. Harusnya kan datanya juga kesimpan si pasien nama ID pasien, tapi kalau misalnya dibiarin tanpa on delete cascade, pasti jatuhnya ini kena foreign key constraint kalau misalnya data pasien nggak ada tapi ID-nya tuh nge-refer ke situ. Nah, jadi ini untuk memperlihatkan itu aja sebenarnya. Secara best practice-nya sebenarnya nggak kayak gini. Agak bahaya lah pakai on delete cascade. Nah, ini untuk daftar. Jadi kita akan mencoba mengerjakan sisa tabelnya itu sekaligus ya. Nih, kita udah menjalankan yang tadi code SQL-nya yang kita bikin untuk tabel daftar pasien nama dokter admin kan tadi sisa 3 lagi. Nah, kita terakhir juga menjalankan show tables. Jadi di akhir eksekusi kita bisa ngelihat nih daftar-daftar tabel yang sudah dibuat di ini di database tugas 2 klinik ini ya.
Nih, jadi ada administrator, dokter, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Nih, kita juga bisa menampilkan di sini kalau mau dicoba. Ini udah ada tabel-tabel yang kita bikin barusan ya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan menambahkan beberapa data administrator, pasien dan dokter. Nah, terus berarti sekarang sudah ada ID admin 2 yaitu Siti Aminah Malam, walaupun kita nggak ngisi ID admin karena dia auto increment. Nah, ini kita udah punya 2 admin ya kan sekarang. Terus coba kita tambahin beberapa data lain itu langsung dari SQL-nya ya. Ini kita coba isi admin 3 sekaligus. Nah, bisa. Kalau dilihat dari administrator, nah kita udah punya 5 data yang kita nggak pernah ngisi ID adminnya karena di auto increment dia otomatis ngisi sendiri gitu ya. Terus kita coba ngisi data-data untuk tabel lain. Oke, kita coba. Oke, sudah ada datanya yang bisa kita lihat di masing-masing tabelin. Ini administrator, itu daftar. Daftar berarti pendaftaran pasien nama admin. Dokter ada 2. Nih, dokter admin. Oke, pasien sudah dan dokter pasien. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan select ini sebenarnya udah bisa dijalanin sendiri sama si PM adminnya, tapi kita bakal gunakan dari SQL query ya. Select semua berarti itu bintang kan, semua data tuh bintang from apa dokter. Tuh, liatin semua dokter kelihatan datanya kan. Terus apa misal kita select, kita bakal pakai where. Nah, kita cuma nge-filter yang jenis kelamin perempuan doang. Kalau misalnya L, nah kita punya 3 karena pasiennya tadi ada 5 kan. Nah, terus ini pakai join ya, pokoknya pakai join.
Nah, ini maksudnya kita mau ngedaftarin data kunjungan pasien dokter ya, tapi kan kita butuh namanya juga. Betul, butuh nama pasien, nama dokternya, kan nggak mungkin baca ID doang. Nah, kita pakai join. Nah, kita coba. Oke, kita dapat dua kunjungan nih. Fungsi matematika. Pakai round misalnya. Kita ngitung umur dokter. Kan kita ngitung umur, kita punya dua dokter yang tadi kita semua punya apa namanya tanggal lahirnya kan. Nah, dari sini kita pakai skill bisa ngitung umur si dokternya dengan membagi jarak dari tanggal lahir ke tanggal sekarang dengan 365. 365 ini kan hari dalam setahun, terus dibuletin jadi umurnya dokter gitu. Terus fungsi string, kita akan mengambil data dokter yang lahir di antara 1980 sampai dengan 89. Adakah? Nah nih dokter Tirta karena lahirnya 85. Nah tadi dokter satunya kan ini kan kita ngambil dari 80 sampai 89, dapatnya dokter kita karena lahirnya 85. Nah dokter yang satunya lagi si dokter Sarah itu lahirnya 90. Begitu. Jadi nggak keselek. Nah, kita ngambil dari 80 sampai 89, nggak 90. Oke. Sekarang fungsi like. Like itu adalah seperti search ya. Kita meng-search suatu string. Biasanya dipakai di string. Data-data string apalah nama kayak gitu. Nah, nih ketemu John Doe. Oke. Sekarang order by. Kita bakal ngambil nama pasien ya tadi karena banyak. Itu kita order by apa namanya? Abjad. Jadi kan harusnya kan kalau defaultnya itu berurut berdasarkan ID kan ya. Nah, ini kita bikin dia berurut berdasarkan nama. Oke. Sekarang itu adalah group by. Group by kita ngambil apa ya? Oh ya, kita ngitung jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin karena tadi kan lumayan banyak tuh pasien. Nah, kita punya 3 pasien laki-laki dan 2 pasien perempuan dari hasilnya ya. Udah, terus coba tadi kita ini kan kita udah praktekin buat delete tabel ya di awal. Sekarang kita akan delete yang tadi ada cascade-nya ya, kita coba ya. Tadi kan misalnya apa nih, pasien dokter, pasien eh, pasien dokter, pasien satu nih. Nah, berarti pasien satu tuh ada data di pasien dokter sama pasien kan. Nah, coba kita delete pasien satu ya. Kalau pakai cascade tadi kan harusnya bener ini kapus nih. Udah kapus. Apakah yang di cascade kapus juga? Nah, pasien nih kapus nih. Nah, ID satu udah nggak ada. Pasien dokter pakai kapus juga. Nah, kapus juga. Tadi kan ada dua nih. Jadi tinggal satu karena pasien satu sudah tidak ada juga. Nah, dia ada karena tadi kita pakai foreign key lah gitu. Udah selesai. Ya selesai kan? Update. Oh, update belum ya? Update. Nah, ini siapa ya? Misalnya kita mau ngerubah. Tadi ada admin, misalnya admin ada pagi malam. Nah, 2 shift kita mau ngerubah satu admin satu nih dari kita jadi 3 shift nih karena kebanyakan yang pagi kan ya. Kebanyakan yang pagi
kita cuma butuh 2 admin misalnya, atau 1 di, shift-nya dibagi 3, nggak 2 lagi. Jadi kita bikin shift siang. Oke, kita bikin shift siang buat admin 1. Oke, sudah kita ubah jadi siang. Jadi di administrator sekarang sudah ada 3 shift, nggak pagi malam lagi. Nah, jadi ada siang nih. Udah selesai update. Udah gitu aja dari saya. Sekian tugas untuk basis data tugas 2 kali ini. Saya Andre Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.